Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara Ngabuburit bersama Angkatan 22. Ini kita sudah hari keempat ya teman-teman sekalian. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Waktu di pesantren dulu, laki-laki ini digelar sebagai Einstein, saking pinternya dia. Tapi bukan cuma pinter otaknya, tapi dia juga kalau ngaji itu, waduh, pokoknya mantap lah. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan ngobrol, diskusi selama 1 jam. Topiknya adalah tentang coronavirus dan puasa. Jadi, bagaimana nih puasa yang kira-kira bisa menyehatkan tubuh kita, meningkatkan imun kita, sekaligus itu juga berguna untuk menangkal tuh virus-virus corona. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan memulai materi dari Dr. Iskandar, dan saya dengar-dengar tadi nih, Dr. Iskandar akan menyampaikan materinya didahului dengan tilawatil Quran, dengan suara emasnya. Kepada Dr. Iskandar langsung kita persilakan. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ginian kedengaran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم
منكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن إن شاء الله على ذلك من الشاهدين مساء اليوم هذا إن شاء الله يوم ثالث أو رابع من شهر رمضان يوم الرابع من شهر رمضان الآن نحن نتوجه ونحن نلتقي يسمى به أونلاين ولكن هذا الفرصة إن شاء الله ببركة الله معنا الآن تسهيلا وتفهيما لكم سأبلغكم إنجليزية. Hi there, how are you, my beloved Marhalah الثانية والعشرين, the 22nd of Darul Najah, and maybe some other people out there from the productive houses led by Dr. Yanuardi Syukur. May you always in Allah guidance. Masal yaum hada, this evening I would like to presenting you about things that happen in this century ever. You know what? It's the pandemic of the COVID-19. Today, more than 3 million people are infected by this COVID-19. In America alone, more than 1 million people has contracted with this virus. And more than 50,000 people die just in America alone. And what about in Indonesia right now? Indonesia today, more than 200,000 people affected and contracted with this virus. More than 9,000 people suffering from this disease. And more than 700,000, oh my God, 700,000. And today, more than 22 people die just because of this coronavirus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ramadan al-an ya yusamma bihi wa yusamma biha hunaka farkun baina al-ayyam allati qad madat ya baina sanah allati qad madat. This Ramadan is very different. Yeah, it's very, very different with another Ramadan that we face it. More than average of you have the 38 or 39 years old, right? So you have been past 38 Ramadan. And this Ramadan is very, very different. It's because of this coronavirus pandemic. My beloved brother and sister in one faith, يعني الدين الإسلام يمكن هناك منكم لكم دين الآخر لكن لا بأس نحن الآن نتكلم ونتحدث عن الأشياء يسمى به ويسمى به happens in our daily life. Ramadan من كلمات عربي يسمى به رمضي. Ramadan bermakna har ya. Ramadan itu artinya musim panas ya. Musim panas di Arab itu katanya saat itu 1400 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ya dari kota Madinah kemudian dari kota Makkah menuju Madinah ya pada tahun kedua Hijriah ya beliau mewasiatkan bagi kita untuk merasakan bulan suci Ramadan karena saat itu turunlah ayat yang baru saya baca tadi surat Al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhallazina amanu kutiba bermakna aujaba bermakna diwajibkan ya it's been obligation for you to do the fasting kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Limaza nahnu nasum? Lianna Allah Subhanahu wa taala aujabana kama aujaba Allah ya, min qablina. Man qablina bisamma bihi al-yahud wan nasara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, setiap sesuatu ya, segala sesuatu likulli syai'in ya. Hunaka wada ya. Hunaka al-mawdu'ah ya. Di sana itu ada qasdun, ada maksud. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah siyam Ramadan wal akhir hijjal baita man istata'a. Hadza yusamma bi shaum hadza ibadatun allati qad Allah wa nafarun ya wa fardun allazi ya'rifu anna hadza ya siyam lillahi ta'ala atau di ay syai'in akhar. Ya, puasa itu buat Allah atau buat orang lain? Buat Allah atau buat orang tua? Buat Allah atau buat anak-anak supaya anaknya mengikuti orang tuanya? Buat Allah atau buat bi'ah di situ, lingkungan di situ? Tentu saja hanya Allah dan juga orang tersebutlah yang tahu puasanya. Lain dengan sholat, semua sholat menggunakan ya ruku, sujud, al-aqwal, al-af'al ya yang Rasulullah SAW sudah contohkan. Semua orang bisa lihat, oh ya kamu sudah sholat, oh ya saya lihat kamu sholat. Apakah kamu berpuasa? Wallahu a'lam. Siapa tahu tadi habis minum ya Rating Deng misalnya yang Farid Makmur tadi udah buka belum puasanya tadi ya? Mudah-mudahan belum ya. Nah disitulah Allah cuman Allah doang sama orang tersebut yang tahu nih ibadahnya. Jadi nggak bisa dimanipulasi.
ibadah ini. Nah, Siamu Ramadan ini, subhanallah ya, sudah hari keempat kita insya Allah menjalankan Siam Ramadan. Tapi beberapa dari kita itu katanya cuma dapat ya wal atas. Cuma dapat apa? Lapar sama haus. Kagak dapat apa-apa, pala boro-boro. Karena barangkali puasanya hanya puasa yang menahan hawa nafsu dan menahan lapar dan haus. Tapi puasanya tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasanya tidak menjadikan dia lebih sabar dalam menghadapi sesuatu. Puasanya tidak membuat dia bertambah iman sama Allah Subhanahu wa taala. Puasanya tidak menjadikan hidupnya lebih baik daripada hidup saat ini. Ma'asyiral muslimin, ashabi al-kiram, majlisul asatidzah saniyah wal 20 min darin najah wa min jama'atil ukhra. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan linnas. Laisa hudan lil muslimin faqat. Walakin linnasi kulluhum ajma'in hadza huda. Hadiyatan min Allah. Tunjuk ya. Guidance from the God to the people. You know what, people? Bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran ini menjelaskan apa yang sudah Allah turunkan berupa Taurat wal Injil. Dan di sini adalah koreksi-koreksinya. Dan itu sangat sulit. Ya. Sangat sulit sekali diterima oleh orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Ini agama baru ini si Muhammad. Kita udah 3.000 tahun, kata si Yahudi. Kita udah 2.000 tahun, kata si Nasr. Gak mau dikoreksi gitu. Jadi kalau mahasiswa disertasi dulu ya, zaman saya S3 itu harus ada novelty, harus ada yang baru-baru ya, dia nggak boleh yang lama-lama. Harus ada data-data yang baru. Nah, kadangkala ya para profesor kita ngeyel gitu sama data yang kita finding right now. Gitu. Nah seperti itulah kira-kira ya bandelnya orang Yahudi dan Nasrani dalam menerima ini kabar yang baru ini, ya, yang baru 1400 tahun. Dan kita sebenarnya mempunyai tugas yang sangat besar, ya, sebagai seorang Muslim mempunyai tugas yang sangat besar untuk mengemban amanah ini dalam setiap lini kehidupan. Mau Anda insinyur, Anda polisi, Anda pengajar, ya, Anda bahkan tukang ojek sekalipun. Ketika Anda sudah mengatakan syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, disitulah jatuh kewajiban Anda untuk mensiarkan ajaran Islam, untuk melakukannya setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Makan diatur, minum diatur. Makan bisa beli sendiri, minum bisa beli sendiri, tapi gak boleh makan. Subhanallah. Karena kita yakin ada yang mengatur kita. Hatta ya'tiyakal maut. Sampai kita mendapatkan, ya, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Udah 15 menit belum Ustaz Yankur? Belum ya? Masih nih. Ya, lanjut ke penjelasan tentang ya, puasa dari sudut kesehatan dan dikaitkan dan corona. Ya, baik. Tadi 5 menit lagi saya kira untuk kita masuk ke pertanyaan. Silakan Pak Dokter. Ya, thank you for more 5 minutes. Jadi tadi saya sudah sampaikan mengenai pandemi, mengenai data-datanya, 3 juta orang di seluruh dunia ini dari 7,5 miliar orang terinfeksi oleh coronavirus. Di Indonesia hari ini sudah 22 orang yang meninggal, ya, total 756 sekian orang. Ya, yang terinfeksi sekitar ada 9.000 orang, hampir 10.000. Dibandingkan dengan 270 juta orang, kalau kata Opung Luhut, ya nggak ada apa-apanya, dia bilang. Tapi ya, ini sangat mematikan, it's very deadly. We need to stay home if you are not an essential worker, such as military, police, doctor, nurses.
They just ordinary people. Please stay home and do things from home. Working from home, learn from home, to keep your elderly in the health condition. Mungkin Anda kalau keluar rumah merasa hebat, merasa tidak ada masalah, tapi ketika Anda pulang ke rumah Anda, maka Anda bisa membawa virus bagi para orang tua kalian. Jadi kalau memang tidak penting-penting banget keluar rumah, ya stay at home. Nah, mengenai puasa, apakah ini ada kaitannya dengan kesehatan? Ya, kita tahu bahwa ilmu kedokteran itu baru berkembang 300 tahun ya. 300 tahun terakhir sejak Anthony van Leeuwenhoek itu memeriksakan ya spermanya dia sendiri dengan kaca pembesar ya, yang kemudian disebut menjadi mikroskop. Ya, saat itulah kedokteran berkembang sampai ditemukannya bakteri ya oleh Robert Koch ya tahun 1830. Itu di situ ada bakteri TBC ya yang bikin batuk berdarah. Lalu kemudian sampai ke tahun 1941 ketika Alexander Fleming ya menemukan antibiotik dari jamur. Saat itu kita perang melawan penyakit. Dan sekitar tahun 1960 kita berhasil menemukan mikroskop elektron. Di situ kita bisa melihat apa itu virus corona. Jadi sudah 50 tahun lebih sebenarnya virus corona ini bisa kita intip ya. Tapi dia seperti ya terus bermutasi. Mutasi itu artinya lebih baik ya hidupnya, lebih tahan terhadap antivirus, lebih bisa beradaptasi dengan desinfektan, dan itu terus bermutasi, membuat si virus itu lebih baik. Dan dalam arti kata lebih baik buat dirinya, tapi lebih buruk buat kita. Jadi saya kasih tahu dulu ya saudara-saudara sebelum masuk apa itu puasa sehat, bahwa virus ini dia masuk dan menyerang lung kita ya, menyerang paru-paru. Sel paru-paru kita itu diterobos ya, sehingga tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya. Apa aktivitas paru itu ya? Transportasi oksigen. Oksigen masuk, dikeluarkan menjadi karbon dioksida seperti buangan knalpot bajai. Nah, bagaimana jika si oksigen tersebut tidak bisa dikelola karena si paru-parunya rusak, dia mati. Ya, maka akan datanglah kematian pada kita gitu. Karena paru-parunya nggak ada, kecuali Anda bisa beli paru-paru baru di China ya. Seharga mungkin 500 jutaan mungkin bisa lebih bagus, bisa bertahan hidup gitu. Tapi sejauh ini tidak ada yang transplantasi paru karena corona. Ya, corona itu berasal dari bahasa Latin dan kita tahu bahasa Latin berasal dari bahasa Arab. Corona itu asal kata dari kornun ya. Kornun itu artinya tanduk. Jadi kalau ada nama Iskandar Zulkarnain ya, dia punya dua tanduk ya, Alexander the Great. Atau punya dua kekuasaan, timur dan barat. Kornun. Nah, kornun itu artinya tanduk. Kita bisa lihat itu si corona itu kan ada sepanjang kayak tanduk-tanduknya. Kayak itulah ketika dilihat pada tahun 1967 ya corona itu betul seperti sehingga disebut dengan virus corona gitu. Corona. Nah, corona ini kita persilahkan dia lewat. Jangan kita datangin si corona itu dengan keluar rumah. Nanti dia akan musnah sendiri. Dia akan ada timingnya. Ya, likuli umatin ajalun berlaku. Likuli umatin ajalun berlaku nih pada si corona ini. Asal kita mau ya menghindari dia si corona ini. Cuci tangan ya 20 detik minimal, pakai desinfektan, using face mask. Ya, itu adalah serta cara untuk bisa menghindari itu corona. Yang terakhir 1 menit, Pak Yankur. Ya, puasa itu benar-benar mengistirahatkan kalau kata Dr. Nasruddin ya, POG. Puasa itu dia sifatnya detoksifikasi ya, racun-racun yang biasa kita masukkan setiap hari ya. Hasil metabolisme dari protein berupa urea ya. Kalau Bapak suka lihat pupuk urea itu ya, yang dikeluarkan sama kambing itu ya. Ya seperti itulah dikeluarkan melalui mekanisme puasa itu. Lambung diistirahatkan, ya, usus diistirahatkan dari makanan. Ya sama seperti kita yang restart karena kita capek, kita perlu istirahat, bed rest, tinggal di rumah, duduk aja tiduran, dan juga setelah itu bisa beraktivitas kembali. Selain fungsi detoksifikasi, puasa juga bisa mengatur kadar gula bagi penderita diabetes yang setiap harinya dimasukin gula, ya kan, insulin kecapean, ya kan. Gula masuk nih, tolong insulin antarkan ke otot.
Akhirnya gulanya terlalu banyak, si insulinnya akhirnya ngambek, gak mau kerja. Kata dokter dibilang resistensi insulin. Ente harus pasang itu tuh, injeksi insulin, suntikin di perut tiap hari. Nah, kita mencegah supaya itu terjadi. Jadi banyak sekali aspek pencegahannya ada, detoksifikasinya ada, ya. Dan yang paling penting adalah ibadahnya juga ada. Saya kira demikian, Prof. Yanwardi. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat lengkap sebagai pengantar diskusi kita pada ngabuburit sore ini. Jika boleh saya memberikan 3 poin besar. Yang pertama, Dr. Iskandar menjelaskan dalam bahasa Inggris, begitu juga dalam bahasa Arab, tentang perkembangan coronavirus ini. Sudah banyak sekali korbannya dari luar negeri dan dalam negeri, dan sekarang bertambah di beberapa tempat, tapi berkurang di tempat yang lain. Kemudian yang kedua, beliau juga menjelaskan tentang pentingnya kita percaya dengan puasa sebagai salah satu cara untuk detoksifikasi tubuh, agar tubuh kita ini sehat. Dengan begitu, maka kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, salah satunya dari coronavirus. Dan yang lainnya, penjelasan Dr. Iskandar tadi membuka pemikiran kita bahwa ternyata perkembangan ilmu kedokteran ini baru 300 tahun, berarti baru 3 abad. Sementara Islam sudah datang dari abad ke-7, jadi sudah sekitar 14 sampai 15 abad yang lalu. Jadi Islam sudah datang duluan dengan suruh mutasyihu seperti hadis Nabi. Kemudian lama orang tidak tahu ini pentingnya kesehatan, saum bagi kesehatan. Kemudian 300 tahun terakhir baru kedokteran berkembang. Nah, ini sangat menarik teman-teman sekalian. Ada pasti banyak pertanyaan dari teman-teman. Maka saya membuka sesi tanya jawab ini lewat 2 jalur. Pertama lewat voice, suara, dan yang kedua lewat chatting. Sudah ada pertanyaan pertama dari Bapak Ihdi Karim, kawan kita di Aceh. Beliau bertanya, bagaimana COVID-19 disikapi dari hadis yang berbunyi sumu tasihu. Tapi sebelum menjawab ini, saya akan persilakan dulu untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sharing lewat suara. Silakan. Di sini saya lihat ada banyak, ada kita dari Gorontalo, ada Bapak Faisal Pakaya, ini aktor film Dr. Iskandar waktu kita masih dulu santri. Ya, Raja Namrud ya, ada Pak Musadat, Dr. Tahir, Dr. Rafiki, Ibu Darwani, Bapak Zulfikri, coach bola kita, Haji Zakaria, Haji Hussein Rohim, Ustadz Idi, Ustadz Bolan, Ustadz Hanif, Siti Mariam di Makassar, Dr. Ahmadi, ada Wawan Kurniawan, dan lain sebagainya. Baik, saya langsung buka, silakan teman-teman. Yang ingin bertanya lewat suara bisa langsung di unmute aja. Jadi di situ ada mic tuh, mikrofon, di klik aja biar bisa bersuara. Silakan kalau ada. Prof. Silakan dari Bapak Haji Ahmadi ya. Haji Ahmadi ya. Silakan Haji Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung lisannya Bang Muhammad Nur Karim di Aceh. Tadi Ihdi Karim. Bang Ihdi Karim, ya, di Aceh tadi menyambung saja bahwa kemudian COVID-19 dalam kesehatan. Pertanyaan saya adalah, ya Bang Ara, pertanyaan saya mirip dengan Bang Ara di Aceh. Hanya saja saya begini, setiap jamaah itu minta fakta bahwa hidup itu de jure and de facto. Jangan cuman kemudian bahwa sumut tasihu puasa itu menyehatkan. Faktanya apa? Karena beberapa teman kita juga kan mengajukan review rejudis untuk kemudian minta fatwa ke MUI untuk tidak puasa dengan alasan tadi menjaga imunitas yang kuat dan baik. Maka saya menyambung Bang Ara tadi, hanya saja saya butuh bukti.
dari sisi kedokteran, apa fakta yang membuat kita bukan retorika tapi keyakinan bahwa betul-betul kita ini sehat gitu loh kalau kemudian berpuasa. Kira-kira demikian, Prof. Ya, fakta-fakta medis. Ya. Terima kasih Haji Ahmadi. Silakan langsung Pak Dokter. Ya, mudah-mudahan ini bukan cuma small talk ya, bahasa basi aja ya. Bang Kak Ara kan juga kan zaujuhu ya kan oleh Bibah gitu kan, Bu Fitria Tilawah ya. Bu Dokter sehat ya. Suaranya Jadi ya, suara kurang jelas ya? Halo. Jelas. Ya. Ya, salam buat Bu Dokter Fitri Tilawah, Bang Edi Makinara. Kan istrinya kan dokter nih, ya kan Bang Edi ya, mungkin adalah dialog lah antara beliau sama istrinya mengenai saum dan sehatun gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Kita ini aja, join aja. Jadi di Fakultas Kedokteran itu kan kita belajar ya, pertama tentang anatomi tubuh ya, yang kedua tentang fisiologi, cara tubuh bekerja, cara jantung memompa, cara otak berpikir, cara paru-paru ya bekerja, apa namanya, Silakan Dokter Iskandar. Ada sedikit gangguan teknis teman-teman sekalian. Tapi Dokter Iskandar masih ada di ini Silakan Dokter Iskandar dilanjutkan. Oke, kita tunggu bentar lagi dari Dokter Iskandar. Apa ada gangguan teknis ini di tempat beliau? Ada lagi tadi pertanyaan dari Ustadz Zulfikri. Ustadz Zulfikri bertanya tentang apa benar ini COVID lebih rentan menyerang orang tua? Oke, ini pertanyaan yang penting sekali karena banyak sekali ya orang tua yang terdampak gara-gara COVID ini ketimbang anak muda atau orang-orang yang masih kecil. Oke, sambil menunggu Dokter Iskandar, di sini juga ada usul moderator. Ya, silakan Bang Edi Karim. Enggak, usul aja. Itu kan ada juga dokter yang lain. Ya. Yang bidang medis kan ada Pak Thohir itu, Dokter Thohir. Oh iya. Kali bisa menjawab paling tidak pertanyaan tadi dari Ustadz Zulfikri Basori ya. Ya. Oke, ya. Terima kasih Bang Edi. Di sini ada Dokter Ahmad Tahir. Silakan Pak Dokter Tahir bisa membantu menjawab pertanyaan tadi. Apakah COVID-19 memang lebih rentan menyerang orang tua? Silakan Dokter Tahir. Sambil kita tunggu Dokter Iskandar online kembali. Di unmute dulu ya. Diklik ininya, diklik tanda itunya, tanda mikrofonnya. Mikrofonnya diklik dulu, Dok. Mikrofonnya. Jadi di bagian bawah apa di bagian atas tuh ya? Di bagian atas. Bagian atas yang layar itu ada mikrofon. Diklik. Oh gitu. Ya, sudah masuk ya? Ya, silakan Dokter Tahir. Assalamualaikum. Tadi ya, Waalaikumsalam. Silakan Dokter Tahir. Sambil menunggu Dokter Iskandar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin membantu sebisa saya. Ya. Halo? Ya, halo. Ya, kedengaran. Semuanya mendengarkan. Ya. Sebagaimana definisi penyakit
corona ini kan disebutkan sebagai COVID-19. Jadi merupakan suatu penyakit virus ya yang disebabkan oleh virus novel corona yang ditemukan pada tahun 2019. Nah, gitu. Semuanya itu kebanyakan teori-teori yang beredar sekarang ini merupakan suatu hasil kesimpulan praktek di lapangan. Jadi ya kita tunggu sajalah apabila ini penyakit ini benar-benar sudah fix mengenai definisi, literatur, gejala klinisnya, bahkan semua terapinya sampai saat ini belum ada yang on teori banget gitu. Jadi semuanya itu masih dipaksakan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan gitu. Ya. Tadi pertanyaan tentang untuk mengenai hadis yang mengatakan kalau untuk orang tua jelas apa yang disebutkan oleh Bapak Jubir Kemenkes mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa berdiri sendiri apabila evaluasinya kita dapati dari angka kesembuhan dan angka kesakitan maupun angka kematian. Nah, angka kematian ini bisa ditimbulkan karena faktor-faktor penyakit yang lain atau disebut sebagai komorbid. Ya, salah satunya adalah faktor usia tadi. Semakin usia kita semakin panjang, berarti ada penyakit-penyakit tertentu yang diidap oleh seorang manusia. Bisa salah satunya mungkin gula, ya, darah tinggi. Mungkin ada penyakit imunokompromis yang lain, contohnya HIV, ya, TBC, maupun penyakit kanker. Nah, penyakit-penyakit itu dapat memperberat apabila bersanding dengan penyakit COVID-19 ini. Itu udah jelas, berarti penyakit ini berkaitan dengan usia lanjut. Tapi nggak juga sih teori sekarang mengatakan bahwa anak yang baru lahir pun bisa terkena gitu. Cuman memang kita kalau lihat dari definisi virus ini kan adalah suatu penyakit yang self-limiting disease. Jadi suatu penyakit virus yang dapat sebenarnya bisa sembuh sendiri gitu. Nah, itu definisi dasar dari suatu penyakit virus. Nah, tapi ini berkaitan erat dengan sistem imun, sistem kekebalan, ya, gaya hidup, maksudnya gaya hidup, terus kebiasaan sehari-hari juga ikut mempengaruhinya. Nah, kalau anak-anak usia bayi, balita, kenapa sih dia membutuhkan imunisasi? Karena sistem imunnya belum terbentuk sempurna, makanya butuh vaksinasi. Nah, jadi kalau semakin muda dan semakin tua, itu sistem imun itu akan pasti berkaitan menjadi lebih buruk dibandingkan usia-usia produktif seperti kita. Begitu penjelasannya, Bapak. Baik, terima kasih Dr. Iskandar. Dr. Tahir. Dr. Ahmad Tahir telah menambah penjelasan tadi. Kita belum tersambung dengan Dr. Iskandar. Sepertinya beliau ada masalah dalam koneksinya. Tapi sambil menunggu pemateri utama kita, Dr. Iskandar, saya persilakan kembali teman-teman yang ingin sharing terkait dengan puasa yang bisa menyehatkan kita dan kira-kira bisa melawan corona. Mungkin maksudnya ini kalau kita berpuasa dengan baik, maka imunitas kita akan baik. Imunitas kita baik, maka bisa melawan virus-virus yang kemungkinan datang gitu. Oke, saya berikan kesempatan lagi. Kita masih punya sekitar 20 menit lagi sebelum kita tutup. Saya persilakan ke teman-teman yang lain. Sambil menunggu Dr. Iskandar, saya persilakan nanti juga Dr. Tahir bisa menjawab pertanyaan terkait dengan kesehatan ya. Ada tadi pertanyaan juga dari Bang Ihdi Karim tentang bagaimana asbabul wurud. Saya kira ini pertanyaan lebih cocok kepada ahli hadis Ahmadi. Haji Ahmadi. Ya, walaupun ini topiknya kesehatan, tapi saya kira tidak masalah ya. Kita persilakan ke Haji Ahmadi untuk bisa menjelaskan nih asbabul wurud hadis
Sumutasihu. Silakan, Silakan Bang Ahmadi. Ya, Prof. Yangkur, Bang Ara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya kalau dalam pemahaman hadis ada buku yang bagus karangan almarhum Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub, At-Turuq As-Sahihah fi Fahmil Hadis Nabawiyah. Bagaimana cara kita memahami satu literasi oleh hadis yang kemudian sesuai metodologi yang diajarkan oleh Rasul. Ya, kita mengenal ada rawi di sana, kita mengenal ada matan, dan kita mengenal juga bagaimana pengaplikasian dari mustalahat yang ada. Katakan misalnya sumutasihu, kita kemudian ketika melakukan aktivitas puasa menjadi sehat, kalau kemudian unsur-unsur yang ada di puasa tersebut terpenuhi. Apa itu? Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah manja'a batnuhu. Yang kedua adalah azumat fikratuhu. Yang ketiga adalah wafatan qalbuhu. Artinya, kenapa kemudian hadis ini terus menjadi legalitas formal untuk terus berpuasa? Bahkan kemudian menjadi counter buat teman-teman yang meminta fatwa kepada MUI untuk kita berpuasa di masa pandemi COVID-19 ini, adalah bahwa sebetulnya dengan berpuasa kita sehat itu karena seluruh aktivitas kita itu berawal dari perut. Hati kita bisa sehat, cerdas, kalau perutnya kosong. Otak kita bisa cemerlang, kita ikut, kan teman-teman kemarin masuk juga susah ke Google Meet, ya kan, kemudian ke Zoom dan seterusnya. Itu artinya kemudian sampai sekarang bisa semua masuk, itu kan karena dicerdaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya asbabul wurud ini karena memang kondisi yang kemudian kita tahu betul bahwa konteks-konteks kompleks daripada kehidupan sekarang itu sebetulnya lebih kompleks dari kehidupan dulu-dulu. Namun dulu saja itu membuat sahabat, kemudian tabi'in itu menjadi sehat. Kalau misalnya Imam Syafi'i wafat di tahun 204 Hijriah. Hari ini kita Ramadan 1441 Hijriah. Luar biasa. Kita bisa cek di kampus-kampus, di tempat Prof. Yankur, tempat-tempat teman-teman yang lain, Kiai Karim dan seterusnya, disertasi mana yang kemudian yang berkaitan dengan ilmu keagamaan yang tidak menyinggung nama Syafi'i. Padahal wafatnya udah 204 Hijriah yang lalu. Sekarang 1441. Itu artinya bahwa jelas ketika kita puasa sebetulnya betul sehat. Karena apa? Akar permasalahan di butun, di perut kita. Dan kemudian setelah kita berpuasa dari imsak, indal muftirat, ya, ketika terbit fajar, semua yang membatalkan kita tahan, untuk akhirnya kemudian sampai ila ghurubi syamsi nantinya, sampai terbitnya matahari. Itu artinya memang bahwa jelas Nabi mengajarkan kepada kita bahwa detail sehat itu berasal dari perut, dan perut itu kemudian kalau tidak terisi. Kita belum lupa ketika Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, dia ta'atu, wahai anakku, kalau kemudian intala'atil ma'idatu, kalau perut ini penuh, wa'adatil a'dha'u 'anil ibadah, niscaya kita nggak beribadah kepada Allah. Artinya kalau kemudian perut kita ini terisi penuh, kenyang, seluruh anggota tubuh kita ini berontak untuk beribadah kadang-kadang. Maka Luqman berpesan kepada anaknya, jangan sampai perut ini terisi penuh. Biarkan dia kosong untuk apa? Azumat firqratuhu, kita cemerlang otak kita, dan fatwana qalbuhu, kita juga menjadi cerdas. Kira-kira demikian, Prof. Baik, terima kasih Haji Ahmadi. Tuh burung cantik banget ya. Burung dari mana tuh? Nangkap di belakang, Prof. Oh, iya. Jadi Haji Ahmadi ini kawan kita yang pencinta burung ya. Oke. Terima kasih Haji Ahmadi atas penjelasan untuk pertanyaan Ustadz Karim tadi dari Aceh ya. Penjelasan
Oh ya, ya, ya. Ya, silakan Dokter Iskandar. Terima Kita kasih Haji Asmad. masih punya sekitar 15 menit lagi. Silakan. Ini tadi ada soal teknis. Ya, ya, silakan. Ya, Ya, silakan. Tentang sumu tersebut tadi, fakta-faktanya. Kan kata ahlu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kan gitu. Jadi aneh kebetulan S1-nya bukan syariat ya. Cuma coba mengutip aja beberapa dari para ya ilmuwan kesehatan ya tingkat dunia seperti kita di Indonesia punya jurnalis Udin, dia pendiri RC gitu ya. Ada juga dari Lajnah ya kesehatan Islam ya dari MUI juga ya. Di situ ana juga baca ya bahwa ya yang namanya siam Ramadan ya itu seperti shutdown ya, istilahnya shutdown seperti komputer yang atau HP yang dimatikan kemudian di restart lah istilahnya gitu. Basicnya kan adalah anatomi dan fisiologi ya. Jadi susunan tubuh dan juga fungsi faali tubuh ya. Anda sambung kembali yang tadi ya. Bagaimana tubuh itu mencerna makanan juga ada protein, ada karbohidrat, ada lemak ya. Intinya semua itu harus dibuang sama tubuh. Intinya semuanya harus dimetabolisme ya. Ada yang menjadi kulit ya, ada yang menjadi mata ya, ada yang menjadi sel saraf gitu ya. Macam-macam gitu. Ada juga pembuangannya dibuang dalam bentuk feses ya, kotoran dan juga urine ya, kencing. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ya dari mulai penelitian dari Universitas YRC bekerja sama dengan 5 lembaga kesehatan ya, lembaga kesehatan tingkat nasional. Antara lain ada Arsinu, Asosiasi Rumah Sakit NU, ada juga Rumah Sakit Muhammadiyah gitu ya. Ya melakukan penelitian dipublikasikan dalam jurnal YRC dan juga dalam jurnal Akta Medika, dan juga dalam jurnal bahkan sampai ke AMSA ya dari Saudi Medical Journal gitu. Bahwa ya perbandingan antara orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa itu tentu saja ada berbagai macam perbedaan dari tingkat metabolisme tubuh. Ya, di situ ada diperiksa kadar gula darahnya, kadar asam uratnya, kadar profil lipidnya, semuanya dibandingkan ya. Dari mulai mereka itu puasa dari hari pertama sehingga hari ke-30 dibandingkan dengan yang tidak akan puasa gitu. Itu yang namanya monitor jantung ya, ECG ya, fungsi faali paru juga, spirometrinya itu membaik ya dengan dibandingkan yang tidak dengan puasa. Begitu juga dengan ini ibu hamil itu sebenarnya ranahnya Pak Nasruddin ya, tapi kalau saya baca juga puasa itu baik juga bagi ibu hamil pada trimester tertentu begitu. Pada trimester tidak dalam istilahnya itu dalam pembentukan janin, otak janin ya, sum tulang tubuhnya si janin gitu. Itu direkomendasikan itu bahkan pada trimester kedua itu ibu diwajibkan untuk berpuasa, mengikuti puasa gitu. Karena memang itu bagus bagi metabolisme si janin. Jadi racun-racunnya, toksin-toksinnya itu banyak dibuang di sana gitu. Tapi mungkin perlu konfirmasi ya dari ranahnya beliau. Saya pikir itu sumu tasihu, yakinlah bahwa itu adalah suatu fakta dan data dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira demikian Pak Yanwardi. Terima kasih Dr. Iskandar. Kita ada satu pertanyaan lagi dari Ustadz Sofwan Hanif di Bali. Oh ya, sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk saudara kita di timur Indonesia. Ada Ustadz Faisal Pakaya di Gorontalo. Selamat berbuka puasa. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ustadz Sofwan Hanif. Ustadz Sofwan Hanif. Beliau ingin bertanya apakah mungkin ini virus COVID-19 diciptakan dan sebenarnya sudah ada penangkalnya. Jadi tujuannya ini untuk pasar atau perang dagang. Silakan Pak Dokter. Sudah ada belum nih virusnya sebenarnya, virus sama penangkalnya? Penangkalnya maksud saya. Baik. Ya, can wait to answer ya. Jadi gini, saudara-saudara di sana tuh dia
negara Eropa, di Amerika, di situ yang namanya corona itu namanya adalah scandemic ya. Jadi scandemic atau pandemic, namanya DUMB, DAM, pandemic ya. Jadi ada juga yang bilang ini Bill Gates demic ya, karena beliau yang pertama kali menginisiasi adanya antivirus atau vaksin di Amerika gitu. Jadi sebenarnya ini udah berlangsung lama dan di Eropa sudah ditangkap nih yang membuat hoax seperti ini gitu. Karena bagaimana mungkin ini menyebar ke seluruh dunia, dari mulai Trump yang tadinya bandel banget kan, dia bilang corona itu piece of cake lah, nggak ada urusannya itu mah. Kita juga ada bilang kan, Luhut kan bilang corona apaan, mobil gitu kan. Jadi semua pada hanya yang remeh belakang si virus corona ini contagious. Jadi Bang Sofyan, dangerous as far as I know. We cannot live in this situation forever ya. Jadi corona itu bilang corona makes the timeline gitu. Makes the timeline, bukan kita yang menentukan kapan ini akan berakhir. Si virus itu sendiri yang menentukan kapan kita akan berakhir pandemi ini. Bisa sampai 2024, bisa sampai 2030. Kalau saudara pikirkan ya, namanya flu burung 2003 ya, hari ini tuh masih ada flu burung ya. Cuman memang dia tenggelam dengan ada coronavirus ini gitu. Karena lebih mutated, lebih dangerous ya dibanding sebelumnya, mutasinya itu luar biasa. Ya, bagaimana virus ini bisa bermutasi sedemikian hebat gitu, katanya ada laboratorium di Wuhan ya, dan kontaminasi lah dengan kelelawar gitu ya. I tell you ya, now that is all hoax. Okay, so stay away from hoax, and you tell things that you don't know by seeing what government say. Yes, we have COVID-19 .go.id. Di situ ada jelas itu bagaimana virus itu berasal, hari ini sudah berapa yang terinfeksi, kapan itu kira-kira akan berakhirnya gitu. Bahkan beberapa peneliti dari UI juga kecewa juga dengan penelitian mereka. Mereka bilang ini akan berakhir pada bulan Mei gitu. Faktanya masih lanjut sampai ke Juli gitu. Karena dia bilang kalau bulan ini harusnya hari ini nih tanggal 27 April harusnya turun, itu ternyata dia naik terus posisinya itu. Sudah dibilang ini arti klimaks, kemarin sempat 10, dang, tomorrow 40 die, today 22 die. Jadi jangan anggap remeh ini virus. Insya Allah virus ini tidak diciptakan oleh industrialis sebenarnya membantu. Bill Gates sebenarnya sudah tua, dia mau cari apa lagi ya, dia cuma cari itu aja lah, pahala aja, ngebantu bikin antivirus. Dan kalaupun antivirus ini jadi ya, katakanlah vaksin jadi, cure vaksinnya sudah oke. Ya, di London saya juga monitor itu sudah 2 orang yang terkena corona, kemudian dikasih obat antivirus dan kemudian succeed ya, sukses, berhasil gitu, ternyata sembuh ya, di London sudah dimulai. Dan itu free of charge. Sebenarnya kalau pengen itu dijual, artinya ada dari kita berpikiran buruk negatif tentang mereka ya, itu dapat dijual ya kan, gitu kan. Ya, dan itu bagaimana kita itu menyikapi permasalahan dengan lebih baik dan stay away from hoax. Saya kira demikian, Bang Sofyan. Baik, terima kasih Dr. Iskandar. Penjelasannya sangat jelas ya. Berarti kesimpulan dari Dr. Iskandar bahwa virus ini bukan permainan ya, atau bukan sesuatu yang diniatkan untuk menang di pasaran, atau untuk sebenarnya antivirusnya sudah ada. Tapi kemudian ini disebar aja virusnya. Jadi beliau cenderung ke situ ya. Karena memang di hoax yang beredar kan banyak yang menjelaskan seperti itu, bahwa ini perang dagang dan sebagainya. Oke, teman-teman sekalian, kita masih punya sekitar 7 menit lagi sebelum kita berakhir pada sore hari ini, dan kita akan berlanjut pada sesi-sesi selanjutnya. Saya masih persilakan sekitar 1 atau 2 penanya lagi. Silakan bisa lewat chatting atau bisa lewat suara. Di sini masih ada banyak nih. Ustadz Rafiki, Ustadz Faisal Pakaya, Zakaria mau tanya dia. Haji Zakaria, apakah ada yang ditanyakan? Oh, Bang Faisal Pakaya. Bang Faisal sementara lagi buka puasa. Bang Faisal sementara lagi buka puasa mungkin ya.
Tadi Zakaria itu Pak Moderator mau tanya tentang hubungan kesehatan dan poligami. Haji Zakaria, silakan diberikan kesempatan. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur teman-teman melihat teman-teman bertatap muka, apa ya bahasanya ya, melihat teman-teman secara visual. Sore hari ini saya sangat bersyukur, berarti teman-teman dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan dan bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik yang ada di Aceh, di Gorontalo, di Makassar, Bali dan lain-lain, Makassar dan tempat-tempat lain. Lagi-lagi mudah-mudahan hari ini hari keempat Allah terima amal ibadah dan saum kita juga hari-hari yang akan datang. Amin. Nggak ada yang saya rasa sangat urgent untuk saya sampaikan dalam forum ini. Hanya rasa syukur dan harapan segala kebaikan dari Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan spesial wabil khusus Kanda Ihdi Karimakin Ara, mudah-mudahan antum dan keluarga, khususnya istri antum, Allah jaga kesehatannya. Amin. Itu aja, nggak ada yang urgent. Terima kasih. Online. baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Haji Zakaria. Ya, saya tidak merasa penting bahwa ketika istri itu sama salah dengan kita, bisa sehat bisa sakit juga. Jadi bukan alasan untuk berpoligami, apalagi pada saat COVID-19 dan pada saat saum, Ustaz Karim. Afwan. Ya, Ya, topik itu memang sangat menarik. Dan mungkin suatu saat kita perlu bikin sesi khusus ya. Karena ini bagian dari sunnah Nabi ya. Yang banyak dibicarakan orang, tapi juga banyak yang orang melaksanakan tapi tidak melalui syariat gitu ya. Tapi okelah kita pending dulu untuk topik itu ya. Baik. Ya. Teman-teman sekalian, kita masih punya waktu sedikit lagi sebelum acara kita ditutup dengan doa dari Dr. Haji Ahmadi. Doa agar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keluarga kita tetap sehat dan agar wabah ini bisa cepat selesai. Silakan, saya persilakan kembali dari Siti Maryam di Makassar atau Bang Husain Rahim. Beliau ini seorang yang pertama tadi ya yang hadir. Belum kedengaran suaranya ini. Bang Faisal Pakaya, ini senior kita yang belum ada suaranya. dulu main film jadi Raja Namrud. Raja Namrud. Oke. Itu grup nasid kami tuh. Oh. Apa namanya Namrud? Ya kan dulu ada nasidnya itu. Zamin. Ya. Baik teman-teman sekalian, jika sudah tidak ada, saya sebelum closing statement dan doa dari Kampung Kin dan doa, ya, saya ingin mengulang kembali apa yang di-highlight oleh Dr. Iskandar. Yang pertama bahwa agama ini penuh dengan hikmah dan agama ini sudah datang dengan berbagai kebenaran, walaupun kebenaran sains itu datangnya belakangan. Tapi kita perlu menyambungkan antara agama dengan sains. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penting sekali bagi kita untuk menjaga imunitas tubuh. Begitu juga seperti yang diucapkan tadi oleh Dr. Tahir, bahwa imunitas tubuh kita itu sangat perlu kita jaga agar bisa menjadi benteng terhadap virus-virus asing yang kemungkinan akan masuk ke tubuh kita. Dan yang selanjutnya adalah berbagai penelitian saat ini sementara berkembang terkait dengan virus ini. Virusnya ini sangat berbahaya, kata Dr. Iskandar, bisa menyerang orang tua, orang muda, dan dia juga bereproduksi atau bereplikasi sangat cepat gitu ya. Ini membuat kita harus betul-betul stay at home ya, kita di rumah saja dan menjaga jarak dan mengikuti protokol yang ada. Selanjutnya, jika tidak ada
pertanyaan atau komentar lagi dari jamaah sekalian, saya langsung berikan kepada Al-Mukarram Dr. Iskandar untuk memberikan closing statement. Setelah itu kita minta Dr. Haji Ahmadi untuk memandu doa pada sore hari ini. Silakan Dr. Iskandar. Ya, baik, terima kasih banyak. Dr. Anthony Fauzi, beliau adalah penulis buku penyakit dalam, Harrison ya, mungkin anak-anak yang para dokter-dokter di sini yang ada yang hadir tahu lah itu. Itu sejak tahun 81 beliau mengawal ya tentang terapi HIV/AIDS pada gay sampai saat ini. Dan itu orang itu sangat dihormati di Amerika tadinya. Ya, sampai Trump bilang, udah jangan dengerin Dr. Fauzi, dengerin saya aja. Untuk supaya kita itu bisa sehat dan selamat dari yang namanya virus corona, kita harus menyuntikkan desinfektan ke dalam tubuh kita. Jadi Anda bayangkan hand sanitizer, ya, disuntikkan ke dalam tubuh corona. Ya. Saya yakin ini cuma jokes aja ya, tapi dikatakan dengan serius, artinya apa ya? Ini menunjukkan kebodohan seorang Trump, gitu. Sehingga akhirnya orang banyak bilang, Trump, you should listen to Dr. Anthony Fauci. Tolong dengerin ke Dr. Anthony Fauci. Ya. Sampai hari ini, Dr. Anthony Fauci apapun ngomong selalu turutin sama Trump. Dia bilang lockdown, lockdown. Ya, kenapa? Ya di Amerika aja udah 50.000 orang meninggal, gitu. Jadi maksud saya apa? Ya, selalu ahli ya, ada ahli agama, ada ahli kesehatan, ya, dan barangkali juga teknokrat dan sebagainya, ada ahli dagang, ya, bahwa corona tidak harus menjadikan kita takut, ya, tidak juga menjadikan kita meleng, ya, tapi kita harus waspadalah. Dan puasa sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa kita harus taat sama yang punya aturan. Siapa yang punya aturan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini aturan itu dibuat oleh oleh amri minkum, ya, Anies Baswedan yang sudah kita pilih. Barangkali kalau masih Ahok nyuruh kita kagak ke masjid, kita bandel. Tapi Allah angkat Anies jadi pemimpin kita, yaitu adalah salah satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala intervensi kehidupan kita di Indonesia. Puasa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, menjadikan kita pribadi yang santun, menjadikan pribadi yang taat akan aturan, dan juga jangan sampai puasa ini hanya menahan lapar dan haus. Sebisa mungkin puasa ini membuat kita la taghdab. Jangan marah. Sabiru, isbiru, wasabiru, warabitu. Innallaha ma'as sabirin. Sekian dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Iskandar atas materi yang sangat kaya pada sore hari ini dengan menggabungkan skill dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian mengaji juga Qori, pengetahuan kedokteran dan mobilitas tadi. Tadi kita lihat di ruangan ini udah di luar lagi, jadi sangat mobile. Kita berdoa mudah-mudahan kawan kita Dr. Iskandar sehat. Amin. Dan bisa terus memberikan arahan-arahan, masukan-masukan dan inspirasi pengetahuan buat kita semua. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita tutup majelis kita pada sore yang berkah hari ini, mari kita mendengarkan atau doa yang dipandu oleh Dr. Ahmadi Rojali. Silakan Ustaz Ahmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana. Amin. Jadikanlah pengajian online kami di ngabuburit bareng alumni Darun Najah ya Allah. Sesuatu yang maha maksud. Kau ampuni, kau gugurkan dosa-dosa dan kehilapan kami ya Allah. Jangan kau jadikan sesuatu yang mahrum, sesuatu yang sia-sia di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ba'id alaina ya Allah minasyarri wa ma fiha ma na'lamu wa ma la na'lamu. Ya Allah ya Rabbana, jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Wa nuqarribuna ya Allah minal khairiha wa syarriha wa ma na'lamu wa ma la na'lamu minha ya Allah ya Rabbal Alamin. Dekatkanlah kami kepada kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah.
kebaikan bertemu dengan sahabat-sahabat kami di grup ini, Allah. Kebaikan-kebaikan kami bertemu dengan alumni-alumni Darun Najah, ya Allah. Kakak-kakak kelas kami yang sudah berbuka puasa, mudah-mudahan Kau anugerahi keberkahan, manfaat ilmu, ya Allah. Dan kami yang sedang akan berbuka, mudah-mudahan Kau curahkan rahmat inayah ma'unah kepada kami, Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sahhi, ya Allah, jasadana wa anfusana. Ya Allah, sehatkan terus kami, ya Allah. Amin. Untuk terus bisa tangguh menang melawan COVID-19. Amin. Alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim wa qul amin wa antum bi khair. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan doa dari Haji Ahmadi. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kemungkinan musibah dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah sekalian, kita sudah tiba pada 1 jam program ini. Saya atas nama panitia pelaksana dari Dua Foundation, dari Rumah Produktif Indonesia, begitu juga dari Yayasan Nurul Haramain, mengucapkan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan sekalian yang setia mengikuti acara ini dari pertama sampai selesai. Beberapa di antaranya ada yang keluar duluan karena harus menyiapkan makanan dan juga kegiatan lain. Namun rekaman ini akan insya Allah diupload di YouTube, dengan begitu maka bisa kembali oleh mereka yang tidak sempat hadir. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Iskandar yang telah sudi meluangkan waktunya pada kesempatan sore hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan kepada Dokter Akhir yang tadi sudah menyampaikan sharing juga, dan beberapa penanya yang sudah sharing, Bang Ihdi Karim, begitu juga Bang Sofwan dan lain sebagainya. Begitu juga doa dari Dr. Ahmadi. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.